Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, channel Bang Ari. Nah, kali ini kan kita akan membahas bedah buku Reformasi DK. Nah, kali ini kita akan membahas dengan judul manajemen dan inventarisasi barang. Berarti kan kita bicara tentang konteks internal lembaga, gitu ya. Nah, hal ini diawali dengan di surat Al-Baqarah ayat 242 bahwa ayat ini bicara tentang pencatatan utang piutang, ya. Walaupun ini sifatnya personal ya, dalam konteks urusan personal, tapi ini salah satu ayat terpanjang di Al-Quran. Ya, teman-teman bisa dicek aja. Nah, tapi dalam konteks ini menginspirasi gue bahwa masa dalam konteks hubungan personal aja kita harus rapi gitu ya. Bagaimana dalam konteks kelembagaan? Berarti harusnya bisa lebih rapi dan juga teratur, profesional. Nah, akhirnya kita akan membahas lebih lanjut terkait bagaimana fungsi lembaga dakwah itu ya. Dari sekian banyak fungsi lembaga dakwah, kita akan mengambil satu saja fungsinya dalam konteks ini, yaitu bicara tentang kelembagaan. Nah, kelembagaan ini adalah secara fungsinya memang bagaimana kita bisa membentuk, menciptakan lembaga dakwah yang lebih profesional ya, dalam konteks kelembagaan kampus gitu. Nah, dalam fungsi ini kita akan coba bahas dari dua aspek, yaitu manajemen administrasi dan juga inventarisasi. Nah, manajemen administrasi tidak hanya dalam konteks surat menyurat, tapi juga bicara tentang agenda, pembukuan, pencatatan gitu ya, surat menyurat dan seterusnya. Banyak yang bisa kita coba dalami dalam konteks manajemen administrasi. Yang nanti mereka punya fungsi, bagaimana fungsi administrasi ini bisa memudahkan pekerjaan orang lain dan juga memudahkan memberikan informasi kepada pengurus-pengurus lain. Makanya kita fokus pada bagaimana bisa mudah diakses dan juga memudahkan pekerjaan orang lain dalam konteks administrasi ini. Nah, kemudian inventarisasi. Nah, inventarisasi ini akan juga memudahkan bagaimana kita juga bisa memiliki barang-barang yang emang elektronik maupun non elektronik ya, yang bisa kita gunakan secara baik, bicara tentang perawatan, bicara tentang update gitu ya, update dalam konteks layak apa nggak layak, perlu beli baru atau enggak gitu ya, kondisinya sudah tidak layak dipakai atau enggak, itu kan bisa kita terus update dalam konteks ini. Nah, kemudian bagaimana kita mengelola dalam konteks administrasi ini gitu ya. Nah, kita butuh standarisasi gitu ya, pendukung. Di FSLK mungkin juga ada ya standarisasi dalam konteks internal ini, surat penyurat dan seterusnya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membuat begitu banyak SOP-SOP atau sistem operasi prosedur yang pendukung dan juga bisa dimudahkan melalui infografis yang ada, melalui desain-desain yang kreatif dan inovatif gitu ya. Nah, kemudian bicara tentang kemudian yang kedua adalah inventarisasi dan update. Tadi sempat dibahas di tengah gitu ya, bahwa kita tidak hanya mendaftarkan barang kita dalam konteks digital ya, tapi juga kita ngupdate itu secara berkala. Bisa seminggu sekali ya, bisa 2 minggu sekali, barang itu sudah kondisinya seperti apa gitu ya. Apalagi setelah dipakai acara itu seperti apa kondisinya, itu kan perlu diupdate terus oleh bagian yang biro yang mengurusi hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah bicara tentang digitalisasi data. Ini bisa teman-teman banyak ya permasalahan yang biasa terjadi, yang masalah klasik di mana lembaga dakwah itu sekretariatnya misalnya berantakan gitu ya, banyak menggunakan kertas gitu dan seterusnya. Nah, ini dengan digitalisasi kita bisa banyak melakukan, misalnya dari yang dulu punya rekaman-rekaman yang masih kaset gitu ya, akhirnya kita bisa digitalisasikan. LPJ nggak perlu dicetak, tapi kita pakai digital aja gitu ya. Atau hal-hal lain atau barang-barang lain yang mungkin berserakan di sekretariat kita yang bisa kita digitalisasikan, itu harusnya digitalisasikan. Atau misalnya, bukunya banyak gitu ya, ya udah bukunya kita bikin perpustakaan online gitu ya, bikin perpustakaan online buku-buku lembaga dakwahnya gitu. Kalau ada yang mau minjem bisa pakai platformnya web misalnya. Dan itu udah terdata rapi dalam data digitalnya lembaga dakwah. Nah, itu kan bisa meminimalisir penggunaan kertas, jadi paperless itu ya. Bahkan kita juga bisa meluangkan ruang space di sekretariat kita gitu ya. Itu banyak hal-hal yang bisa kita kita lakukan dan punya manfaat yang lebih daripada kita lebih fokus kepada bagaimana penataan. Ya, penataan juga penting ya, bahwa bikin dena dan seterusnya, bikin dena barang, bikin suatu hal yang sifatnya bisa kita mudah mencari barang, tentu itu juga penting. Tapi bagaimana sebenarnya lebih penting itu membuat sistemnya dulu gitu ya. Baru sistem ini juga bisa membuat kita menjadi lebih mudah dalam konteks
manajemen administrasi maupun bicara tentang inventarisasi barang gitu. Baik, itu saja yang bisa gue sampaikan pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe ya ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.